Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup ini. Salawat beserta salam kita haturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Yang saya hormati Ibu Lia Lajuna selaku dosen pengajar mata kuliah penanganan bencana dalam ruang lingkup kebidanan dan kawan-kawan semuanya. Kami dari kelompok 1 akan melakukan roleplay dengan judul Kekerasan Seksual Berbasis Gender dalam Situasi Bencana. Roleplay kami ini menceritakan tentang seorang gadis remaja yang ada di tenda pengungsian akibat bencana alam. Tetapi di sisi lain gadis remaja itu juga mengalami kekerasan seksual di tenda pengungsian tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi, mari sama-sama kita saksikan cerita berikut ini dalam sebuah tayangan video. Di suatu malam di kamp pengungsian, Bunga, gadis berusia 16 tahun, baru saja mengalami musibah berat dalam hidupnya. Kini ia kembali merasakan luka yang amat dalam. Tidak hanya fisiknya saja yang terluka, namun batinnya juga tersiksa. Bagaimana tidak? 2 minggu yang lalu, bencana alam baru saja merenggut kehidupan menyenangkannya, hingga membuat gadis yang duduk di bangku SMU itu harus menetap di pengungsian. Dan malam ini, Bunga kembali merasakan kejamnya kehidupan. Sesuatu yang berharga darinya telah direnggut. Gadis remaja itu baru saja kehilangan keperawanannya. Ia diperkosa saat hendak ke toilet. Bunga sangat ketakutan. Ia tak tahu harus bagaimana. Air mata terus mengalir di pipinya, meski ia terus mencoba menyekannya. Bunga tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Ia begitu cemas, sampai tidak punya keberanian untuk menceritakan kepada kedua orang tuanya. Ada apa, Bunga? Kenapa kamu menangis? Tak ada jawaban dari Bunga, hingga membuat Nadia segera membantu temannya itu untuk duduk. Nadia pun berlari menuju camp untuk memanggil kedua orang tua Bunga. Ada apa, Bunga? Apa yang terjadi? Tolong ceritakan, Bunga. Jangan menangis saja. Lihat ibu, Bunga. Bicaralah, nak. Aku baru saja diperkosa, Ibu. Astagfirullah, siapa yang melakukannya, Bunga? Bunga tidak tahu, Ayah. Di sana sangat gelap. Kita ke kepala desa sekarang. Kita harus laporkan pelaku biadab itu. Jangan, Ayah. Bunga malu kalau sampai seluruh pengungsian ini tahu. Kamu jangan khawatir, nak. Kita harus cari tahu siapa yang melakukannya. Iya, Bunga. Biar dia dapat ganjaran sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kita harus laporkan dia. Mereka pun bergegas pergi mencari keberadaan kepala desa di pengungsian tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Pak, Bu? Begini, Pak. Ada yang ingin saya bicarakan. Ini sangat penting, Pak. Baiklah, Pak. Kalau begitu mari ke tenda saya saja. Kemudian mereka pun berjalan menuju tenda kepala desa. Sesampainya di tenda, ayah terlihat menangis. Tenang, Pak. Mari duduk dahulu, Pak, Bu. Terima kasih, Pak. Ada masalah apa ya, Pak, Bu? Begini, Pak. Anak saya Bunga diperkosa, Pak, saat dia ke toilet. Karena dia tidak tahu siapa pelakunya, karena tempatnya gelap sekali, Pak. Pak, tolong bantu kami. Bantu kami mencari siapa pelakunya, Pak. Astagfirullah. Pak, Bu, tenang dulu ya. Insya Allah saya akan membantu anak Bapak dan Ibu semampu saya. Nak, apakah kamu sama sekali tidak mengetahui bagaimana ciri-ciri orang yang melakukannya? Tidak, Pak. Karena malam itu sangat gelap dan pelakunya menutup mata saya, Pak.
Ya sudah, kalau begitu lebih baik sekarang kamu pergi periksa ke dokter dulu supaya kita tahu bagaimana kondisinya. Iya Pak, kami belum lapor ke dokter Pak. Sejak kejadian tadi kami langsung kemari Pak. Ya, tidak apa-apa Pak. Dengan Bapak melapor dahulu ke saya sudah benar. Dan sekarang sebaiknya segera periksa ke dokter terlebih dahulu Pak, Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya permisi dulu, saya akan bawa anak saya ke dokter. Ayo Bu. Kami pamit ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, ibu, dan Bunga pun pergi menuju ke tenda dokter. Tibalah ayah, ibu, dan Bunga di tempat dokter tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Iya dok, anak saya mengalami tindakan asusila dokter. Anak saya diperkosa dok. Astagfirullah. Di mana kejadiannya, Pak? Di tempat pengungsian dok, anak saya mengalami pemerkosaan saat dia pergi ke toilet. Bagaimana, Nak, kejadiannya? Bisa ceritakan sama saya bagaimana kronologinya? Bunga tak mampu mengeluarkan kata-kata dari mulutnya, seolah-olah sangat berat dan menyakitkan. Ia hanya menunduk saja. Ayo Nak, ceritakan dengan dokter ini. Biar kamu nanti bisa diperiksa. Bunga pun menggelengkan kepalanya. Dari gerakan tubuh Bunga, ia tampak sulit dan keberatan berkomunikasi dengan dokter laki-laki tersebut. Maaf ya dok, mungkin Bunga masih tertekan dan tidak mampu bercerita lagi. Tadi juga kami sudah bertanya-tanya dok kepada Bunga. Baik, tidak apa-apa Bu. Begini saja, mungkin Bunga akan mudah bercerita jika dengan sesama perempuan. Nanti akan saya panggilkan asisten saya yang seorang bidan untuk memudahkan Bunga untuk bercerita dengan asisten saya ini. Nanti saya akan berkolaborasi dengan asisten saya untuk melakukan visum kepada anak ibu ya. Kemudian bidan dan Bunga mulai berbincang-bincang dan melakukan visum pada Bunga, dan dokter menunggu hasil visum yang dilakukan bidan. Adik Bunga yang sabar ya, Ibu akan bantu mendengarkan bagaimana hal itu bisa terjadi kepada Bunga. Bisa ceritakan gimana awalnya, kenapa bisa terjadi hal yang tidak diinginkan seperti ini? Pelan-pelan saja cerita, tidak perlu dipaksakan ya. Iya Bu, tapi saya agak malu untuk menceritakannya Bu. Tidak apa-apa deh, cerita aja. Ibu akan merahasiakan semua yang Bunga katakan. Iya, baik Bu. Jadi begini Bu. Bunga pun menceritakan dari awal kejadian sampai terjadinya perkosaan terhadap dirinya. Setelah Bunga menceritakan semuanya kepada bidan, kemudian bidan melakukan pemeriksaan fisik pada Bunga dan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada dokter. Baiklah, ini dari hasil pemeriksaannya sudah terlihat Pak ya, bahwa Bunga benar-benar mendapatkan tindakan asusila dari pria tersebut. Jadi ini nanti sebaiknya kita segera laporkan ke polisi. Sebelumnya nanti Bapak dan Ibu harus urus berkas dulu ke kepala desanya ya. Ini Bu hasil visumnya. Kemudian ayah dan ibu Bunga datang kembali menjumpai kepala desa untuk membicarakan masalah tersebut agar melaporkan kejadian itu ke bagian kepolisian. Akhirnya mereka pun bergegas pergi untuk menemui polisi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya mau melaporkan kejadian asusila yang terjadi pada anak saya Pak. Di mana kejadiannya Pak? Tolong ceritakan secara rinci kejadiannya. Biar kita buat laporan pengaduan kasus ini Pak. Baik Pak, jadi begini kronologi kejadiannya Pak. Anak saya Bunga, tengah malam dia sesak pipis, jadi dia pergi ke toilet. Letak toiletnya jauh dari tenda pengungsian Pak, dan sangat gelap, tidak ada lampu penerangan. Tiba-tiba ada orang berkosa anak saya Pak. Apakah anak Bapak mengenali ciri-ciri dari orang yang melakukan tindakan tersebut Pak? Tidak Pak, anak saya tidak mengetahuinya. Dia tidak tahu siapa pelakunya. Baiklah, ini sudah saya buat laporannya ya Pak. Selanjutnya akan kami lakukan penyelidikan untuk kasus ini. Kemudian akan kami usahakan juga untuk menangkap pelakunya secepat mungkin. Dan untuk berkas yang belum lengkap ini Bapak bisa minta kepada kepala desa ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Setelah dari kantor polisi, ayah Bunga singgah dulu ke tenda kepala desa untuk mengurus berkas-berkas yang diperlukan. Kemudian baru ia kembali ke rumah. Bagaimana Pak? Apakah semuanya sudah beres? Sudah Bu, semuanya sudah beres. Kita tinggal menunggu hasil dari polisi saja. Baiklah Pak. Jadi bagaimana dengan keadaan Bunga ini Pak? Apa tidak kita bawa saja dia ke psikolog? Karena Bunga selalu terus-menerus mengurungkan diri di kamar.
Boleh Bu, besok kita akan bawa Bunga untuk menyumpai psikolog. Hari pun mulai gelap, Ayah. Ibu dan Bunga pun terlelap. Pada keesokan harinya, Bunga, apa tidak sebaiknya kita hari ini menjumpai psikolog, Nak, agar kamu lebih tenang? Bunga malu, Bu, untuk keluar. Tidak apa-apa, Nak. Ayah dan Ibu di sini menemani Bunga. Bunga tidak sendirian. Baiklah, Ayah. Bunga pun bersiap-siap untuk menuju ke psikolog. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ya, silakan masuk, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini, Bu. Anak saya baru saja mengalami hal yang tidak wajar dan hal yang tidak senonoh. Jadi, makanya saya membawa anak saya ke sini untuk berkonsultasi dengan Ibu. Baiklah. Ini Bunga ya? Saya Ibu Mawar, saya psikiater. Bunga, boleh cerita sama Ibu apa saja. Jangan sungkan-sungkan ya, Nak. Iya, Bu. Jadi, dengan wajah yang tertunduk lesu, Bunga pun menceritakan kejadian tersebut dan perasaan yang dialaminya saat ini. Iya, Ibu mengerti dek Bunga. Memang setiap kejadian yang kita alami itu tidak terlepas dari kehendak Allah Ta'ala. Itu kejadian yang menguji kita. Hal tersebut akan menguji kita. Jadi kita harus sabar dalam menjalani hidup ini. Ibu sangat memahami perasaan Dek Bunga. Dek Bunga harus yakin bahwa akan baik-baik saja nantinya, insya Allah ya. Mulai dari sekarang, kapan saja Dek Bunga mau datang ke sini, datang saja, cerita saja apapun sama Ibu. Tidak usah sungkan-sungkan ya. Bunga pun hanya tertunduk, tak kuasa menahan tangisannya. Setelah melewati beberapa proses yang panjang dan sangat melelahkan, akhirnya Bunga dan orang tuanya pun kembali ke kamp pengungsian sembari menunggu hasil penyelidikan yang sedang berlangsung. Bunga, anak Ibu, Bunga tidak perlu takut ya sayang. Di sini masih ada Ibu dan Ayah yang menemani Bunga. Masih ada Ibu dan Ayah yang sayang dengan Bunga dan menemani Bunga. Jadi Bunga tidak perlu takut ya, Nak. Kami semua sayang Bunga. Iya Bunga, Bunga jangan khawatir. Bunga harus ingat apa yang dikatakan psikolog tadi. Bunga akan baik-baik saja. Bapak sama Ibu selalu bersama Bunga. Masa depan Bunga akan baik-baik saja. Bunga tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Ia hanya memeluk kedua orang tuanya dengan erat. Dan sepertinya setelah melewati hari yang panjang, Bunga sedikit lebih tenang karena kedua orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya tetap mendukungnya. Berbicara dengan psikolog tadi juga sudah sedikit menenangkannya. Lagi pula, kini Kepala Desa dan LSM pun sudah bekerja sama untuk membuat tempat pengungsian lebih layak, seperti membuat penerangan cukup di toilet, memisahkan toilet pria dan wanita, dan menugaskan petugas keamanan di toilet. Saya Yufriani Rafika, saya sebagai observer. Baik, saya akan membacakan hasil observasi saya tentang kasus pemerkosaan pada gadis B. Yang pertama, apa yang Anda lihat di tengah-tengah lingkaran, yaitu terlalu banyaknya proses untuk membuat laporan, membuat korban harus mengulang-ulang kejadian ini, dapat membuat korban terus mengingat kejadian yang menimpanya. Yang kedua, seberapa jauh proses ini membantu korban. Dengan dibuatnya laporan, dapat membantu korban dalam pencegahan yang tidak diinginkan, seperti penularan HIV, kehamilan yang tidak diinginkan, dan dapat memberikan konseling psikologis kepada korban agar mampu menghadapi situasinya. Yang ketiga, mungkinkah kondisi ini terjadi dalam situasi di tempat Anda? Mungkin jika kamp pengungsian tidak memenuhi syarat, seperti tidak adanya penerangan di kamar mandi, tidak terpisahnya kamar mandi wanita dan pria, tidak ada kunci di kamar mandi, dan tidak ada patroli keamanan. Yang keempat, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya keruwetan pada benang? Yaitu untuk mencegah keruwetan yang terjadi, hendaknya pelaporan pada tindak kekerasan seksual dipermudah, dapat diandalkan layanan publik, dan membuat layanan kesehatan yang dapat dipercaya. Yang kelima, pengamat, berapa kali gadis tersebut harus mengulang ceritanya? 4 kali. Dan yang terakhir, pemain pemeran, berapa kali Anda berbicara dengan korban atau dengan orang lain tentang gadis itu? Apakah Anda mengingat rincian atau detail ceritanya? 6 kali. Ya, pertama cerita dengan orang tua, kedua sama Kepdes, ketiga konsultasi sama dokter, keempat sama bidan, kelima polisi, yang terakhir sama psikologis. Baiklah, sekian roleplay dari kami, semoga bermanfaat untuk pembelajaran kita. Pesan kami, selalu waspada jika dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.